Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Jessica, BP 19 1086 1029 dari kelompok 2. Kami perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai pola interaksi keluarga. Berbagai beragam budaya dan sistem sosial keluarga merupakan bagian sosial penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan warisan manusia yang terus dipertahankan keberadaannya dan tidak lekang oleh perubahan zaman. Dan berbagai perubahan oleh faktor perkembangan zaman tentu mempengaruhi corak dan karakteristik keluarga. Setiap manusia akan hidup berkeluarga dan menjalankan kehidupannya sehari-hari, tentunya tidak terlepas dari kegiatan dan interaksinya dengan keluarganya. Manusia sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya melakukan interaksi dalam berbagai bentuk seperti berbicara, tukar-menukar gagasan, mengirim dan menerima informasi, membagi pengalaman, bekerja sama dengan orang lain dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup anggota keluarga tentu sangat diperlukan adanya interaksi yang baik dan intensif di antara individu dan individu dalam keluarga lainnya. Keluarga adalah agen pertama bagi seorang anak untuk bersosialisasi dan tumbuh dari langkah awal dalam ia menjalankan kehidupannya, dalam mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Sebelum mengenal lingkungan, tentunya kita dikenalkan dulu pada keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia di mana ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial dalam interaksi dengan kelompoknya. Nah, di sini pola komunikasi keluarga akan membahas bagaimana interaksi-interaksi yang dilakukan dalam kita berkeluarga. Seperti contohnya pola interaksi dari ayah ke anak ke ayah, ibu ke anak, ibu ke ayah, ibu ke anaknya, dan anaknya ke ibunya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aziz dengan nomor BP 19108611008. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pola interaksi keluarga, yaitu saya menjelaskan mengenai norma dan jaringan interaksi keluarga. Yang pertama, norma interaksi. Bicara mengenai keluarga, keluargalah salah satu yang mengajarkan terkait dengan dasar-dasar kehidupan, di mana di dalam keluarga orang tua memiliki peran penting dalam mengasuh, membimbing untuk mengarahkan anak dengan memiliki norma dan perilaku yang baik di lingkungan sekitar. Adapun menurut Soeharto, Wibowo dan Hidayat, di dalam keluarga anak-anak mulai menerima dan diasuh untuk mendapatkan pendidikan mulai dari pendidikan agama, cara bergaul, dan hubungan interaksi dengan lingkungan. Di dalam sebuah lingkungan keluarga, kuncinya dalam keluarga itu interaksi. Balik lagi ke interaksi terjadi karena komunikasi, yang mana seperti kita tahu, komunikasi merupakan hal yang penting agar tidak terjadinya miskomunikasi. Begitupun di dalam keluarga. Komunikasi mempengaruhi satu dengan yang lain dan saling respon dengan memberikan stimulus dan respon. Bicara mengenai norma interaksi, sebenarnya pengenalan paling awal atau paling mula mengenai norma interaksi dalam keluarga yaitu norma tata krama, di mana ini merupakan bagian terpenting dalam bertumbuh banyak orang di lingkungan sekitar. Dengan kita mempunyai tata krama yang baik, tentu kita sebagai orang tua juga secara tidak langsung telah sukses dalam mendidik anak dan mengajarkan anaknya. Selain dari tata krama, tidak kalah jauh juga penting yaitu tentang sopan santun, di mana dari kedua ini sebenarnya saling berkaitan, tidak jauh berbeda, yang mana keduanya ini harus memiliki perilaku yang baik. Selain dari norma interaksi membahas tentang tata krama sopan santun, ada juga norma interaksi dalam keluarga yang dapat dibentuk dengan keluarga yang berkualitas, yaitu dengan kebersamaan keluarga. Kebersamaan keluarga menjadi salah satu kunci utama. Waktu keluarga diartikan sebagai waktu romantis
atau waktu bersama yang melibatkan semua orang di dalam keluarga untuk bersenang-senang ataupun untuk memperkuat ikatan keintiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Permatasari dengan nomor BP 19 10 86 10 22. Di video ini, saya akan menjelaskan materi berikutnya dari pola interaksi keluarga, yaitu tentang rutinitas dan ritual dalam keluarga. Ritual keluarga oleh Woollin dan Bennett didefinisikan sebagai komunikasi simbolis yang mampu menimbulkan kepuasan di diri tiap-tiap anggota keluarganya dari pengulangan yang dilakukan. Dengan kata lain, ritual keluarga mampu membangun dan melestarikan identitas dari sebuah keluarga. Interaksi dan perilaku yang sering dilakukan dalam sebuah ritual keluarga biasanya sifatnya simbolis atau melambangkan sesuatu yang dianggap berharga oleh tiap anggota keluarga tersebut. Misalnya saja kita lihat pada reuni keluarga, yang bisa menjadi salah satu ritual keluarga yang dilakukan dan umum ditemukan, yang biasanya menyimbolkan persatuan keluarga dari generasi ke generasi. Seperti yang dijelaskan dalam teori interaksi simbolis, di mana keluarga cenderung mengembangkan ritual simbolis baik untuk acara rutin maupun acara khusus. Namun, ritual keluarga berbeda dengan rutinitas. Rutinitas merupakan perilaku repetitif yang sifatnya krusial terhadap struktur keluarga tapi tidak memiliki makna simbolis tertentu. Rutinitas keluarga dapat berubah menjadi ritual keluarga jika ia menjadi secara simbolis. Sebenarnya tidak ada batasan yang jelas antara rutinitas dan ritual keluarga. Namun biasanya, ritual keluarga merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota keluarga, bukan apa yang ingin mereka lakukan. Ritual yang kehilangan makna simbolisnya dapat berubah menjadi rutinitas keluarga biasa. Ritual secara simbolis penting bagi relasi dan keadaan psikologis keluarga. Visi menemukan bahwa semakin berarti ritual liburan sebuah keluarga, semakin mereka merasa puas akan hubungan yang ada karena kegiatan dalam ritual tersebut mengafirmasi afeksi dan intimasi dalam sebuah keluarga. Woollin dan Bennett menjabarkan 3 tipe ritual keluarga. Yang pertama ada pattern family interaction atau interaksi keluarga yang terpola. Merupakan sebuah ritual keluarga yang paling tidak formal tapi paling sering dilakukan. Misalnya waktu makan malam bersama, waktu tidur, kegiatan senggang bersama, atau cara memperlakukan tamu, dan berbagai kegiatan lain yang terjadi dalam keluarga yang sifatnya simbolis. Ritual tersebut mampu melambangkan bagaimana perasaan keluarga tentang satu sama lain dan tentang orang lain yang terdapat dalam keluarga, juga tentang peran dan aturan dalam keluarga. Yang kedua ada family traditions, merupakan ritual keluarga yang sifatnya lebih formal dan bisa meliputi perayaan ulang tahun, perayaan tahunan, reuni keluarga, atau liburan keluarga secara bersama. Makna simbolis dari family traditions ini bergantung pada pribadi anggota tiap keluarga. Yang ketiga ada family celebration, merupakan ritual keluarga yang sifatnya formal dan cenderung mengikuti aturan budaya atau standar dari keluarga lainnya. Contoh family celebration dapat kita lihat pada acara wisuda, pernikahan, pemakaman, pembaptisan, dan berbagai jenis perayaan keagamaan lainnya yang dirayakan sebuah keluarga. Family celebration adalah tentang transmisi nilai. Perayaan wisuda mungkin dapat membantu seorang anak untuk dianggap sebagai orang dewasa di keluarganya. Ritual keluarga yang sifatnya positif terbukti mampu melindungi anggota keluarga dari masalah-masalah baik masalah fisik dan juga masalah mental. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bennett dan kawan-kawan, ditemukan bahwa ritual keluarga positif mampu melindungi anggota keluarga dari kecenderungan untuk menjadi seorang pecandu alkohol. Marston dan Fish menemukan bahwa ritual keluarga yang bermakna mampu melindungi anak dari gangguan-gangguan kecemasan. Fish juga menemukan bahwa keluarga yang sukses merawat anak dengan penyakit asma adalah keluarga yang memiliki kecenderungan memiliki rutinitas perawatan asma secara harian yang teratur. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang ritual dan rutinitas. Kelanjutan dari materi ini akan disampaikan oleh rekan saya Sri Rahmayanti. Terima kasih. Baik, saya Sri Rahmayanti dengan BP 19 10 86 30 33 akan melanjutkan materi dari yang sudah disampaikan oleh saudari Ainon. Rutinitas dan ritual keluarga merupakan salah satu hal yang dilakukan dan mampu untuk mengatur keluarga. Jensius dan Rotter menemukan bahwa anak yang memiliki rutinitas dan ritual tertentu sebelum tidur cenderung tidak memiliki gangguan tidur.
Melalui ritual sebelum tidur juga orang tua mampu mengajarkan sang anak untuk bagaimana mengatur dirinya sendiri, seperti misalnya menyiapkan pakaian sebelum sekolah atau menyiapkan buku-buku pelajaran yang esoknya akan dibawa ke sekolah. Rutinitas dan ritual keluarga juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkembangan anak. Viase dalam penelitiannya menemukan bahwa keluarga yang memiliki rutinitas dan ritual selama anak di masa pertengahan kanak-kanak cenderung memiliki performa yang lebih baik, baik itu dari tingkat kecerdasan dan sense of belonging yang tinggi. Ritual keluarga memiliki kapasitas untuk menciptakan stabilitas dan makna dalam diri anggota keluarganya, khususnya pada anak-anak yang rentan terhadap pengalaman buruk dari lingkungan sekitar atau teman-temannya. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rutinitas dan ritual yang dilakukan dalam keluarga memiliki dampak yang positif bagi kehidupan keluarga dan anggotanya. Namun sayangnya masih ada beberapa dampak negatif yang dapat membahayakan kehidupan anggota keluarganya dari ritual dan rutinitas yang dilakukan. Seperti terdapatnya banyak ritual maladaptif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Wulin dan Bennett merangkum setidaknya ada 6 tipologi ritual keluarga. Tipologi tersebut menggambarkan bagaimana keluarga berkomitmen dan beradaptasi terhadap ritual-ritual dari waktu ke waktu. Tipologi ini juga dapat membantu memahami bagaimana dan mengapa ritual bisa berdampak positif dan negatif bagi keluarganya. Keenam tipologi itu antaranya yang pertama ada under-ritualized, di mana tipe ini merupakan tipe di mana keluarga tidak merayakan atau menandai kegiatan di keluarga dan tidak tergabung dalam ritual sosial yang lebih besar. Yang kedua ada rigidly ritualized, yang mana tipe ini merupakan tipe ritual di mana keluarga tidak bisa menyesuaikan ritual mereka seiring dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ada skewed ritualization, yang mana tipe ini merupakan ritual di mana keluarga meritualkan satu etnis atau tradisi agama tertentu dan mengorbankan ritual lain, atau satu ritual dilakukan secara berlebihan seringkali dengan maksud dan dampak yang negatif. Yang keempat ada hollow ritualization, merupakan tipe ritual di mana keluarga merayakan acara karena kewajiban, tanpa ada makna atau proses mendalam dalam ritual tersebut. Hal ini terjadi karena ritual tidak disesuaikan dan menciptakan stres bagi anggota-anggota keluarganya. Yang kelima ada interrupted ritualization, yang mana perubahan mendadak seperti kematian, penyakit, atau perang yang membuat keluarga tidak merayakan ritual yang seharusnya mereka rayakan. Yang keenam ada adaptable ritualization, tipe ritual di mana keluarga menjaga ritual agar tetap bermakna dengan secara fleksibel mengubah kegiatan, peran, dan aturan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan anggota keluarga pada saat dilaksanakannya ritual tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Arif Abdul Aziz akan menjelaskan tentang cerita dan rahasia. Kali ini saya akan menjelaskan bagian dari cerita dalam keluarga. Keluarga biasanya menyampaikan cerita dalam berinteraksi. Hal ini biasanya disampaikan antara satu anggota keluarga kepada yang lainnya. Seperti apa yang kamu ingat ketika ini atau pada saat itu kamu ingat nggak kita itu. Nah, pengkaji keluarga telah mengenali bahwa cerita-cerita ini menyediakan jendela kepada konten secara simbolik dan kehidupan berkeluarga, dan menciptakan serta menjaga hubungan, menampilkan aturan dari interaksi, dan memantulkan kepercayaan tentang keluarga dan interaksi sosial lainnya. Definisi ini memberikan kita poin permulaan, namun tidak dipungkiri juga cerita dalam keluarga bisa berbentuk negatif dan berdampak kepada kehancuran dalam sebuah hubungan. Baik itu positif atau negatif, cerita menyajikan beberapa fungsi penting dalam keluarga. Semuanya berhubungan dengan proses dalam membuat sebuah arti simbolik. Beberapa fungsi utama dari keluarga juga adalah untuk mengingat kejadian, menilai sebuah kejadian, bersosialisasi antar anggota, dan menguatkan kepemilikan, serta menghubungkan antar generasi. Cerita dalam keluarga biasanya terjadi dalam beberapa situasi seperti makan malam, pemakaman, liburan, dan cerita pengantar tidur. Dan ceritanya biasanya berkisaran kepada topik yang umum.
Lalu fungsi dari cerita dalam keluarga. Salah satu fungsi utama dari cerita adalah membantu anggota keluarga dalam mengingat sebuah kejadian dan menandai informasi serta pengalaman pada saat itu. Walaupun fungsi utama dari cerita adalah untuk mengingat kejadian, tidak semua orang adalah sejarawan yang dapat dipercaya. Cerita dapat dipengaruhi oleh ingatan yang tidak konsisten, melebih-lebihkan, dan penyangkalan. Apabila sebuah cerita itu tidak ada pembiasan, maka cerita tersebut berkemungkinan tidak dianggap menarik. Pada dasarnya, pasangan yang tidak harmonis biasanya tidak mengingat kejadian menyenangkan dalam perkembangan hubungannya. Lalu pasangan yang harmonis akan mengingat memori indah di masa lalu dan bahkan melebih-lebihkan hal positifnya. Beberapa cerita juga memiliki fungsi evaluatif, di mana interpretatif penilaian terkait dengan kejadian dan pengalaman dapat tergambarkan dalam cerita. Fungsi lain dari cerita adalah untuk bergaul dengan keluarga. Contohnya ketika orang tua mencerminkan pengalaman kecilnya sebagai cara untuk membagikan nilai, sopan santun, dan pelajaran. Cerita memiliki pesan moral dan keluarga sering menggunakan strategi dari cerita tersebut. Lalu analisis narasi dalam keluarga. Terdapat 3 bentuk dari narasi, yaitu koheren naratif, interaksi naratif, dan kepercayaan hubungan. Koheren naratif merupakan bagaimana seseorang membangun dan mengorganisir sebuah naratif. Interaksi naratif merupakan cara bagi 2 atau lebih anggota keluarga dalam membangun dan menyampaikan cerita bersama. Lalu kepercayaan hubungan menjelaskan bagaimana anggota keluarga melihat sebuah hubungan dan bagaimana keinginan mereka untuk berbagi informasi personal dan sensitif. Baik, demikian dari saya. Selanjutnya, rahasia keluarga akan dijelaskan oleh Nia. Baiklah, saya Gusniati dengan BP 1910863227 akan memaparkan materi mengenai rahasia keluarga. Hampir semua keluarga tentunya memiliki rahasia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, seseorang merupakan sejarawan yang tidak dapat begitu diandalkan dalam penyebaran suatu informasi. Kadang tidak sengaja, atau bahkan kadang mereka tidak bisa mengingat sebuah fakta, dan secara sengaja karena mereka tidak ingin menjaga suatu rahasia. Pilihan untuk menjaga beberapa informasi sebagai suatu rahasia atau tidak sebenarnya cukuplah rumit. Dan di keluarga memiliki beberapa aturan yang jelas atau tersembunyi dalam informasi yang menjadi suatu rahasia. Yang pertama ada menjelaskan rahasia keluarga dan dasar teoritis. Menurut Coughlin dan Petronia, rahasia merupakan sebuah kejadian spesial dalam sebuah informasi yang sengaja ditampilkan. Sandra Petronium memperkenalkan teori Communication Privacy Management atau CPM, yaitu seseorang merasa memiliki kepemilikan atas informasi privasi dan memiliki hak untuk mengontrol alur dari informasi tersebut kepada orang lain. Seseorang memiliki batasan personal dalam batasan kolektif. Batasan personal ditetapkan oleh individu untuk mengontrol informasi yang mereka miliki. Batasan personal mengarah kepada rahasia individu. Bagaimana anggota keluarga menetapkan untuk menyampaikan sebuah rahasia? Apa yang bisa dikatakan dan kepada siapa dikatakan? Menurut teori tersebut, kebanyakan keluarga memiliki aturan terhadap regulasi dari informasi privasi, seperti kita tidak boleh berbicara tentang uang dalam publik. Yang kedua ada fungsi dan tipe rahasia keluarga. Menurut Van Galsteed 2001, menjaga rahasia seringkali dipandang negatif. Dalam beberapa kasus, terkadang juga memang dianggap negatif. Terdapat beberapa bukti bahwa tekanan emosi negatif memberikan dampak kepada kesehatan mental dan fisik. Ketika seseorang sering menutup diri dalam hubungan, maka hubungan tersebut akan semakin tidak baik. Keinginan untuk melindungi diri dari dampak buruk atas rahasia yang terbongkar merupakan salah satu dari alasan utama dalam menjaga rahasia. Nah, dari alasan tersebutlah banyak terjadi fenomena di mana remaja tidak ingin menceritakan mengenai masalah sosialnya, hubungan, dan kegiatan yang membahayakan. Menghindari topik tidak selalu termotivasi oleh ketakutan. Terkadang seseorang menghindari topik karena merasa tidak tertarik, dan seseorang juga mungkin merasakan sebuah hubungan akan terlindungi apabila menghindari beberapa topik. Seperti yang kita ketahui, menjaga rahasia untuk menjaga hubungan bisa menjadi atau dapat memberikan efek yang positif, seperti menghindari lonjakan konflik yang lebih besar atau memberikan kejutan yang positif. Terdapat 3 kategori dari rahasia. Yang pertama ada rahasia tabu, yang kedua ada pelanggaran aturan, dan rahasia biasa.
Rahasia tabu merupakan topik yang telah terstigma oleh keluarga di dalam masyarakat seperti pelecehan, hamil di luar nikah, masalah mental, dan hak seksual sering dianggap sebagai suatu hal yang tabu. Rahasia yang melibatkan pelanggaran aturan biasanya berasal dari keluarga yang tidak rukun atau broken home. Rahasia biasa adalah hal yang tidak salah, namun sebuah keluarga tidak ingin untuk membahasnya. Biasanya perihal agama, ideologi, dan penghasilan. Rahasia biasa juga bisa dianggap sebagai perayaan ulang tahun yang bersifat kejutan yang dapat memberikan dampak positif. Menurut Stegrin tahun 2005. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.